Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan bercerita tentang hikayah orang yang kaya raya. Di dalam dunianya serba ada, serba mewah, serba berkecukupan, dan di akhirat nanti masuk surga tanpa hisaban. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tipe manusia yang ada di alam dunia ini ada 4 tipe, ada 4 macam. Yang pertama, orang yang di alam dunianya kurang beruntung, serba kekurangan, tapi dia sabar, selalu mengharapkan ridho Allah dan ridho akan ketentuan Allah. Dia selalu melaksanakan beribadah kepada Allah. Di dunia kurang beruntung, serba kekurangan, tapi nanti di akhiratnya akan sangat beruntung, akan masuk surganya Allah, disejarkan dengan para nabi, para wali, para syuhada sholihin. Tipe yang kedua, manusia yang kedua, yaitu manusia yang di alam dunianya sangat beruntung, kaya raya, punya tahta, punya harta, serba ada, tapi dia lalai beribadah, tidak mau beribadah kepada Allah. Bahkan dia selalu bermaksiat kepada Allah. Di dunia bisa serba bisa, tapi nanti di akhirat sangat-sangat menyesal akan dimasukkan di jurang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang tipe yang ketiga adalah manusia yang di alam dunianya serba kekurangan, masyarakat banyak, tidak punya harta, tidak punya tahta, sengsara, dan dia tidak mau beribadah kepada Allah. Dia nanti di alam dunianya sengsara, di akhir akan masuk nerakanya Allah, akan dimasukkan nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di dunia sengsara, serba tidak punya, serba kekurangan, di akhirat dimasukkan ke nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang tertipe yang keempat adalah orang yang di dunianya beruntung, serba ada, punya tahta, punya harta, bahagia, dan dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, mencari ridho Allah. Dia akan di akhiratnya juga akan beruntung, dimasukkan ke surganya Allah. Yang pertama dibandingkan dengan orang-orang soleh yang lainnya. Jadi tipe yang keempat ini tipe yang diinginkan oleh sahabat semua, oleh kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tipe keempat, yaitu orang yang bagja dunia, bagja akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Di dunia punya harta, punya tahta, serba ada, dan di akhirat dimasukkan ke surganya Allah tanpa dihisab dan tanpa disiksa dulu. Itu cerita pada video kali ini yang akan saya ceritakan. Baik sahabat, kita mulai. Namun sebelumnya mohon ridho dan ikhlasnya, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe video ini. Insya Allah barokah, supaya sahabat bisa melihat kisah, hikayah, cerita-cerita selanjutnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, baik kita bacakan kitabnya. Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannati bi ghairi ru'yatil hisabi wal adabi. Tatkala datang waktu kiamat, datanglah 4 golongan di sekitar pintu surga tanpa melihat dihisab dulu dan disiksa dulu. Tanpa melihat dihisab dan disiksa. Al-awalu al-alimu alladhi amala bi ilmihi. Yang pertama yaitu orang alim, ulama yang mengamalkan dengan ilmunya, yang beramal dengan ilmunya. Wasani al-hajju alladhi hajja bi ghairi amal fasadi. Dan yang kedua adalah
haji yang melaksanakan ibadah hajinya tanpa melakukan kerusakan. Wasalisud, dan yang ketiga, asyahidu alladzi qutila fil markati, yaitu orang yang mati syahid, mati dalam peperangan membela Allah. Warabi'u, dan yang keempat, asyahiyu alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riyain. Dan yang keempat, orang yang dermawan, orang yang kaya dermawan, yang mendapatkan hartanya dengan cara halal dan menginfakkannya di jalan Allah tanpa ria ingin dipuji orang. Fayunazzi'u ba'dahum ba'da liduhulil jannati awalan. Lalu mereka itu berebut ingin masuk surga duluan, ingin masuk surga yang pertama. Fayursilullahu ta'ala Jabraila liyahkuma bainahum. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menghakimi di antara mereka. Fayas'alu awalan syahida as-syahida. Lalu malaikat Jibril bertanya yang pertama kepada orang yang mati syahid. Fayaqulu ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannati awalan. Malaikat Jibril bertanya kepada orang yang mati syahid itu, ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannati awalan. Telah beramal apa, amal apa waktu di dunia sehingga kamu ingin masuk surga duluan? Fayaqulu qutiltu fil markati liridai ta'ala. Lalu dia menjawab, saya ini mati dalam peperangan, dalam mencari ridho Allah, dalam peperangan membela agama Allah, mencari ridho, dalam mencari ridho Allah. Fayaqulu mimman samita sawaba syahidi. Lalu malaikat Jibril bertanya, dari mana engkau tahu ganjarannya, pahalanya orang yang mati syahid masuk surga duluan, masuk surga? Fayaqulu minal ulama'i, dan dia berkata, saya tahu dari ulama. Fayaqulu ihfadil adaba la tuqaddim ala muallimika. Lalu malaikat Jibril berkata, ihfadil adaba la tuqaddim ala muallimika. Jaga raksa adab kamu, tata krama kamu, sopan santun, jangan ingin mendahului orang yang mengajarimu. Orang yang mengajarimu, orang yang telah memberitahumu. Summa yarfa'u ra'sahu ilal haji. Lalu malaikat Jibril itu mengangkat kepalanya orang yang melaksanakan haji, orang haji. Fayaqulu misla dalika, dan malaikat Jibril berkata seperti kepada orang yang mati syahid tadi. Dia berkata, amal apa yang telah kamu lakukan di alam dunia sehingga kamu ingin masuk surga duluan? Dan dia berkata, orang haji itu berkata, saya melaksanakan ibadah haji, dalam melaksanakan ibadah hajinya tanpa melakukan kerusakan, tanpa melakukan kesalahan. Lalu dari mana engkau tahu bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa melakukan kesalahan? Dari mana engkau tahu pahala orang yang masuk haji tanpa melakukan kesalahan atau tanpa melakukan kerusakan akan masuk surga duluan? Dia berkata, saya tahu dari orang, dari ulama. Sama seperti tadi dikatakan kepada orang yang mati syahid, kata malaikat Jibril, ihfadil adaba la tuqaddim ala muallimika. Jaga raksa tata kramamu, sopan santunmu, adabmu, jangan ingin masuk surga mendahului orang yang telah mengajarimu, orang yang telah memberitahumu. Lalu setelah itu malaikat Jibril juga bertanya kepada summa ila syai fayaqulu misla dalika. Lalu malaikat Jibril juga bertanya kepada orang yang
orang kaya yang dermawan seperti bertanya kepada orang yang mati syahid dan yang haji, yang melaksanakan ibadah haji dengan tanpa kerusakan kesalahan. Sama, amal apa yang telah kamu lakukan di dunia sehingga kamu ingin masuk surga duluan? Kata orang yang dermawan, saya di dunia dermawan mencari harta dengan cara halal, dan harta saya diinfakkan di jalan Allah mengharapkan ridho Allah. Dari mana kamu tahu bahwa orang yang dermawan itu pahalanya akan masuk surga duluan? Kata orang yang dermawan, saya tahu dari ulama. Lalu sama, kata malaikat Jibril, ihfadil adaba la tuqaddim ala mu'allimika. Jaga raksa tata keramamu, sopan santunmu, adabmu, jangan ingin mendahului orang yang telah mengajarimu, orang yang telah memberitahumu. Lalu dipersilahkanlah orang yang alim untuk masuk surga duluan. Namun orang alim itu berkata, summa yaqul alimu ilahi ma hasaltul ilma ila bishahawatil sahiyyi wa bisababi ihsanihi. Wahai Tuhanku, tidak akan berhasil ilmuku tanpa dermawannya orang yang dermawan, dengan tanpa sabab kebaikannya orang yang dermawan. Lalu kata Allah, fayaqullu azza wa jalla sadaqal alima ya ridwanu iftah abwabal jannati hatta yadkhula sayhu jannata wa haulai ba'dahu. Lalu Allah azza wa berkata, ya ridwanu iftah abwabal jannati, bukalah pintu surga, hatta yadkhula sayhu al jannata wa haulai ba'dahu, sehingga masuk orang yang dermawan itu, lalu setelah itu setelah itu orang yang lainnya. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, hikmah dari cerita hikayah video ini adalah orang yang termasuk golongan orang yang keempat tadi, yaitu orang yang bagja dunia akhirat. Dia mempunyai kekayaan, harta benda yang banyak, dan kekayaannya dihasilkan dari cara yang halal dan diinfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan di dalam dunianya dia serba ada, tidak serba kekurangan. Dia kaya raya, punya harta, punya tahta, tapi dan di akhiratnya nanti dia masuk surga tanpa dihisab dulu, tanpa disiksa dulu. Dia masuk surga duluan dari orang-orang soleh yang lainnya. Itulah barangkali yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bagja dunia dan akhirat. Di dunia punya harta kekayaan yang dihasilkan dari jalan halal dan diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dipakai mendukung untuk agamanya Allah, dipakai mendukung untuk orang-orang yang mencari ilmu, seperti tadi katakan, ilahi ma hasalatul ilma ila bishahawatir sahayyi. Tidak akan hasil ilmuku, kata orang alim itu, terkecuali dengan dermawannya orang-orang yang dermawan. Wa bisababi ihsanihi, dan dengan kebaikannya orang yang dermawan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada sahabat yang punya harta, yang punya harta benda yang berlebih, yang melimpah, punya tahta, punya harta di alam dunia, jangan lupa beribadah kepada Allah dan infakkan harta itu di jalan Allah, yaitu mendukung untuk syiar agama Allah. Dukunglah orang-orang yang mendirikan pondok pesantren, orang-orang yang mencari ilmu. Insya Allah kalau harta sahabat dipakai mendukung orang-orang yang mencari ridho Allah, yang mencari ilmunya Allah, dan mendukung orang-orang yang mendirikan pondok pesantren dan yang sebagainya, madrasah dan pondok pesantren dan lain sebagainya,
insya Allah sahabat akan menjadi orang yang bagja dunia akhirat. Nah sahabat muslim yang dirahmati Allah, insya Allah untuk video selanjutnya saya akan bercerita tentang ciri-ciri orang yang akan mendapatkan bagja dunia akhirat, orang yang akan selamat nanti di akhirat. Untuk itu mohon ridho dan ikhlasnya kepada sahabat yang belum subscribe channel YouTube Syadah ini, tolong di subscribe supaya channel YouTube dakwah lewat ceramah hikayah dan ijazah ini berkembang dan insya Allah barokah, sahabat akan kebagian barokahnya. Nah itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.